Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Di video pembelajaran hari ini kita akan membahas sama-sama tentang simple present tense. Untuk memulai pelajarannya, baiknya kita mulai dengan mengucapkan bersama-sama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di video pembelajaran hari ini tolong kalian simak dari awal sampai akhir karena durasi videonya cukup panjang. Langsung saja, simple present tense ini adalah kegiatan ya, salah satu jenis tenses dari 16 tenses yang menyatakan kegiatan sehari-hari dilakukan secara beraturan, intinya diulang-ulang. Itu arti dari simple present tense. Contohnya pada kata Rita teaches English at English course 3 times a week. Jadi Rita mengajar bahasa Inggris di tempat kursus gitu ya, bahasa Inggris 3 kali dalam seminggu. Jadi si Rita ini adalah dia mengajar 3 kali dalam seminggu. Jadi contoh dari simple present tense. Lanjut, Anne sings in the school choir. Jadi si Anna bernyanyi di di sekolah. Kemudian ini salah satu contoh dari simple present tense. Yang lainnya, Daniel always sleeps during his math class. Si Daniel selalu tidur selama kelas matematik. Lanjut lagi. Kemudian di sini, she usually works on her basket after dinner. Oke, dia selalu berlatih sepak bola setelah bola basket ya, setelah makan malam. Kemudian he usually drinks tea after meal. Dia selalu minum teh setelah makan. Kemudian they go to a dance every Sunday. Mereka pergi berdansa setiap minggu. They take a walk with their son. Mereka jalan-jalan bersama anak laki-lakinya. Jadi ini adalah contoh dari simple present tense yang beraturan ya, kegiatannya dilakukan setiap hari. Lanjut, di sini banyak ya, bisa dibaca. Langsung kita ke ininya, bentuk negatifnya. Tadi yang di atas bentuk positifnya. Bentuk negatifnya ini pada kalimat she doesn't like school. Dia tidak suka sekolah ya, dia tidak suka sekolah. Kita pakainya does karena buat she. Nanti kita lanjut lagi pembelajarannya lebih detail di bawah ya. Kemudian he gets an A on every quiz. Dia mendapat nilai A+ di setiap quiz ya. Ini untuk kalimat negatifnya. Lanjut, kita memakai don't ya untuk subjek I, you, they, we ya. Contohnya I don't throw snowball contohnya ya. Ini I always eat a lot of candy. Oke. Kemudian yang kedua, simple present tense menyatakan itu kebenaran yang umum. Pada contoh kalimat the earth goes around the sun. Ya, jadi bumi mengitari matahari. Ini kebenaran fakta ilmiah. Kemudian birds fly. Oke, kemudian burung-burung terbang ya. Itu kebenaran umum. Kemudian water freezes at 32 degrees. Jadi air beku di 32 derajat. Triangles have 3 sides. Kemudian segitiga memiliki 3 sisi dan seterusnya ya. Kemudian penggunaan simple present tense yang ketiga biasanya menyatakan kegiatan yang terjadi bisa di masa depan ya, nanti itu dibahas. Oke, kemudian yang keempat, present tense digunakan untuk menunjuk ya, penggambaran dari suatu acara, kemudian di buku dan yang lainnya. Pada contoh kata NASA start countdown to Mars mission, begitu ya. Nah,
Kita masuk ke ini kalimatnya, infinitifnya jadi to be, jadi bare infinitive be ya. Kemudian lanjut pada kata contoh, I work, saya bekerja. Oke. I work, you work, he work, she works, it works, we work, dan they work. Oke, pada khusus kata yang he, she, it ini ya, he, she, it, dia kata kerja setelah work ini ditambahkan huruf s ya, s ya, atau juga bisa huruf e dan s. Ini khusus untuk subjek apa aja, she ya kan, kemudian he dan it. Hanya 3 subjek aja ya yang di kalimat positifnya itu dia ditambahkan akhiran kata kerja huruf s ya dan is. Oke, lanjut. Nah, ini pada kata ini ya, tambahkan jadi kata s ya. Kemudian kalau dia dahului huruf y ya, kita tambahkan huruf s aja ya, jadi kata play jadi plays gitu ya, tambahin s. Nah, plays jadi didahului dengan huruf vokal, berjumlah hurufnya, vokalnya itu 1 ya, a itu huruf vokal ya, jadi cuman ditambahkan huruf s aja gitu, jadi plays. Nah, ketika didahului oleh huruf konsonan ya, contohnya kata study, ada setelah sebelum y ada huruf konsonan kayak d, dia ditambahkan e sama s ya, e sama s. Jadi huruf y nya diganti sama huruf i ya, jadi huruf i. Jadi study jadi studies ya, worry jadi worries gitu. Kemudian pada kata sh, ch ya, sh, ch, sh, x, z sama o itu ditambahkan akhiran huruf s setelah kata kerjanya. Pada kata go jadi goes gitu ya. Ini penambahan s sama yes hanya berlaku di 3 subjek aja tadi di atas ya, itu she, kemudian he dan it. Nah, jadi kata kerjanya nih khusus yang ini ya, ketika kata kerja diakhiri dengan ss, ch, xz, dia tambahkan akhiran s sama s. Paham ya? Lanjut, gimana menyatakan do sama dasnya ya, do dan das di kalimat interrogatif dan negatif. Lihat. Nah, kalau subjeknya I, you, they, we ya, I ya, I, you, we, they, dia tambahkan do plus not ditulis. Jadi kalau disingkat don't bacanya, plus bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama tanpa huruf t sama o di awal kata kerja. Oke. Contohnya pada kalimat we do not swim atau we don't swim. Oke, jelas ya kenapa pakai do, karena subjeknya adalah we. Oke. Kemudian kalau subjeknya she, he, she, it, dia pakainya does. Tambahkan untuk negatifnya not, atau dibacanya atau disingkatnya doesn't ya, plus kata kerja bentuk pertama lagi tanpa ada akhiran huruf s atau is nya nggak ada ya. Oke, di sini pada kata she does not swim. Oke. Oke, kalau kalimat negatifnya ini ya, kalau kalimat positifnya gimana? Berarti she swim, apa swims. Nah, betul, ditambahkan akhiran huruf s karena subjeknya she. Jelas ya? Oke. Gimana untuk menyatakan interrogatif? Berarti tinggal diganti do itu buat ayu dewi ya, ayu they plus kata kerja bentuk pertama bare infinitive. Contohnya do they swim. Jadi do ini ya atau does ya, do atau does itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia disebut apakah ya, artinya apakah. Oke, jadi di situ pada kalimat do they swim
artinya apakah mereka berenang gitu kan. Kalau pada kata subjeknya he, she, it, dia pakainya does. Oke, contohnya does he swim, apakah dia berenang gitu ya. Nanti jawabannya antara yes atau no ya. Kalau yes berarti yes, yes he does ya. Kemudian kalau pada kata negatifnya no gitu ya, plus he does not atau he doesn't gitu. Jelas ya. Oke, yuk. Di sini ya, I have, you have, he has ya, she has, it has. Contohnya pada kalimat gini, ini kalimat positif ya, kalimat positif. Paulo and Daniel like to go to soccer ya. Paulo dan Daniel suka bermain permainan bola. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, apakah Paulo dan Daniel suka pergi ke permainan bola ya. Kemudian interrogatifnya sudah, negatifnya ya, ini negatif. Paulo and Daniel tidak suka ya permainan sepak bola. Jadi pakai kata do karena subjeknya ada Paul and Daniel. Oke, jelas. Bagaimana dengan Rita? Kalau Rita berarti pakainya ada akhiran S sama S ya. Kenapa tambahin S sama S? Karena kata kerja go itu berakhiran huruf O ya. Jadi pada kata ditambahkan huruf S sama S karena subjeknya itu Rita. Rita yaitu siapa, he, yaitu she ya. Kemudian pakainya does untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif. Does, apakah Rita go? Nah di sini go lagi, nggak usah ditambahkan akhiran huruf S sama IS, tetap pakai kata kerja bentuk pertama atau bare infinitive ya, karena ESC itu udah ada di sini ya. Oke. Kemudian pada kata negatifnya, Rita does not. Nah ada kata does, jadi she, it dia menggunakan does di negatif sama kalimat interrogatif, tambahin not. Ini tetap go juga ya. Oke, jelas ya ini kalimatnya. Jangan lupa untuk menggunakan auxiliary do, kata bantu ya, do untuk subjek ayu, dewi, ayu, they. Tapi kalau untuk does dia buat he, she, dan it. Kemudian kalau interrogatif sama negatif digunakan does gitu. Plus it's bare infinitive tanpa ada kata to gitu ya. Jelas ya. Oke, terima kasih, itu aja kita latihan di sini. Contohnya kayak gini ya, disimak baik-baik. Nanti ada kuis di Google Form. Nanti kalian coba jawab ya tentang simple present tense. Jadi kesimpulannya, simple present tense itu kegiatan yang berulang terjadi yang kita lakukan sehari-hari. Jadi penggunaannya atau fungsinya untuk menyatakan kebenaran umum, fakta ilmiah. Kedua, untuk menyatakan kegiatan kita sehari-hari ya yang peraturan. Dan yang ketiga bisa digunakan untuk kegiatan yang akan datang atau sudah direncanakan sebelumnya. Itu pahami lagi. Jadi intinya kalau subjeknya Ayu Dewi ya, kemudian kalau Ayu Dewi dia pakainya do ya gitu, untuk negatif dan kalimat pertanyaan. Kalau she, it dia penggunaannya untuk kalimat interrogatif dan kalimat negatif menggunakan kata does ya. Kalau interrogatif does plus kata not ya. Itu aja kesimpulannya. Jangan lupa disimak lagi untuk penggunaan ini ya. Ini jadi penambahan huruf S, S, SH, CH, X sama Z dan O ditambahkan akhiran IS. Ini khusus peraturan yang ini khusus untuk subjek she ya, he dan it begitu ya.
Kalau Ayu Dewi nggak usah ditambahkan akhiran kata kerja dengan huruf IS atau huruf S ya. Oke, thank you very much for your watching. Nanti disimak lagi videonya dari awal sampai akhir. Kalau belum mengerti tanyakan ke saya ya. Thank you. I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.